kamu ganti makamnya, nanti marah dia. Makam siapa diganti makam siapa? Sementara itu masih hidup karena sabi lillah kok diganti. Ada kiai-kiai menganggap tidak penting lagi. Lalu yang dianggap penting oleh sampean apa? Yang jadi korban semuanya Nahdlin. Sebab yang ziarah kubur Nahdlin. Bayangkan orang-orang NU ziarah ke situ, bukan ratusan, kadang-kadang sampai ribuan orang ziarah. Itu saudara, itu mereka ziarahnya sama siapa? Kirim Fatihah. Kirim Fatihahnya sama siapa? Wong orangnya nggak ada ahistoris, nggak ada historinya, nggak ada ceritanya. Itu palsu, makamnya di bawahnya nggak ada isinya. Apakah itu bukan berhala, Kiai? Apakah itu bukan berhala? Makam tidak ada isinya, itu berhala, harus dibongkar. Karena ini menyesatkan umat Islam. Jangan diam, wahai para ulama, para kiai. Ini, saudara-saudara sekalian, maka saya bilang langsung bongkar. Kerjasama dengan aparat, bongkar semua. Akhirnya di Pemalang bongkar, yang ada di bongkar. Ini ada beberapa makam lagi yang harus dibongkar. Subhanallah, makamnya orang ditumpangi, diganti namanya Habib. Kemudian juga ada lagi makam baru yang tidak ada isinya, ditulisnya makamnya Habib. Jangan menutup mata sampean. Jadi ulama, jadi kiai, jadi pemerintah, jadi aparat, jadi TNI, jadi kepolisian, jangan menutup mata. Ini sudah terjadi di kalangan masyarakat dan rakyat Indonesia. Rakyat ini perlu diselamatkan, jangan diam saja. Tidak ada ini makam Baklawi di sini. Kenapa sekarang ada? Palsu. Ini bisa ditanyakan. Kalau misalnya kita ikuti metodologi sejarah, makam Sunan Bonang di ring 1. Sunan Bonang di ring satunya dideri-derin oleh Balawi. Itu dari mana zaman Sunan Bonang udah ada Balawi? Kalau ini makam Sunan Bonang, pasti di sekitarnya itu orang yang dimakamkan pada saat yang sama atau setelah Sunan Bonang beberapa waktu. Dan itu abad 15, bos. Balawi kesini abad 18, 19. Kenapa sekarang ada makam di situ? Berarti apa tuh? Dan rupanya Persatuan atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Surabaya itu sudah melaporkan ke Cagar Budaya. Kita ini walaupun punya kekuatan, gayanya gaya negarawan. Datangnya juga ke Dinas Cagar Budaya. Itulah akhlak wong Jawa. Walaupun punya kekuatan tapi tidak menunjukkan kekuatannya. Biarkan musuh memperlihatkan kekuatannya, tapi kita bisa mengukurnya. Kalau mereka macam-macam, baru kita itu begitu. Sekarang udah terbukti banyak nih makam-makam yang bisa diselamatkan. Keluarga besar Keraton Jogja sudah berhasil menyelamatkan puluhan makam-makam yang sudah dirubah namanya, sekarang sudah dibongkar. Tapi mereka senyap, akhlak wong Jawa, dan gak usah disoting-soting, yang penting kita bongkar. Sudah terjadi, Pak, sudah dilakukan di Jogja, alhamdulillah. Apa dibuka mulai dah? Makanya nek nang NU kudu hati-hati saiki. Soalnya ono sing seneng gawe pemancar anyar. Gawe wali anyar iki terdaftar ora waline iki. Nang ternyata palsu. Nah yo coba, sampe kok duding aku mesti wis maksud iki mesti. Nduk kan gitu. Mulane wong NU iku paling seneng tawasul, paling seneng golek. Lah saiki ono wong iseng gawe wali anyar kuburane palsu. Lah iki kan kudu pikir kaya. Mlane ono PBI napa niku urusane dawa. Ayo, lek kowe geger geden ayo. Ayo Sen, ayo. Omong. Omongno mas sampean pengen geger geden. Ya kan. Ayo tanten teko. Ayo. Sampeyan teko rene nak gelem. Teko saiki. Teko sampean rene. Ayo betul di parani. Aku butuh negara. Kowe. Sampeyan nantang aku jadan. Aku iki hanya sekedar memfasilitasi. Mbok kira aku iki. Satria BBN, ongkem iku. Kawe awakmu teko tak ladeni sampean. Jangan ongkem. Ora usah ngomong. Padha mangan segone sampean. Licik, wani teko tanteni. Wes sapa sing ngomong licik sapa? Licik. Bencong tanteni. Suruh ongkem. Suruh ongkem. Ndak ongkem bencong. Gak ongkem bencong iku. Aku memberikan fakta hukum, fakta kenyataannya, kok sampean ngamuk. Lah jelas sampean iki. Bangsat sampean iki. Ngono jenenge dunia nabi.
Oh, iki Husain Kamu Bagir. ini berlagu, Sen. Ahwal. Kamu itu numpang di negara ini. Ayo, on cam. Orang yang berani membuka sayembara harus menunjukkan dirinya siapa, tertulis di mana. Ini kan pengecut. Ini sebenarnya dia menantang sayembara apa bentuk kepanikan saja. Itu kan. Nah, on cam gak wani kok. Di donor raine iku lho gak wani. Kan ngono. Pengecut. Nyai, kalau pengecut Ya, pengecut. Jadi omongan sholat kowe itu kita takut. bisa mengontrol main logika juga main adab. Ya, Ini profesor taek nih. aku ngaku durian nabi, ngaku profesor. Ya kene sing diakoni. Maksud Sifat saya lapor, seperti itu. Pak. Jadi kalau memang sayembara jangan kor omon-omon. Kita Iya. titipan notaris menyampaikan Betul. sayembara ini diikat secara hukum, ya kan? Seperti Betul. itu maksud saya. Jadi siapapun yang hadir nanti, apakah itu Leut atau Muhammad Suud atau Yesarib atau si siapa, Fulan si Fulan, ya monggo kan gitu. Iya. Begitu ceritanya. Bukan sekedar ngomong, kita menjelaskan secara fakta hukum kok malah ngamuk-ngamuk ditantang. Lecek yo apa maksudnya? Lah dikira awan dewet tidak piye? Kalau anak mau ngilangin mereka, anak hilangin bener mereka. Kalau anak mau ngilangin mereka, gampang aja anak mau ngilangin mereka. Bisa aja anak. Teman-teman, ini sudah ada statement dari Husain Bagil kan, untuk satu melangkah lebih jauh menghilangkan orang-orang yang dianggap mengerusui. Ya, ini perhatikan ini pada saat ini. Kami tidak, wallahi demi Allah kami tidak akan pernah takut. Sebiji dzarrah pun kami tidak takut. Karena ini merupakan ajang jihad kami di akhir zaman ini. Ini peluang kami. Ya, tapi statement dari Husain Bagil sudah mengancam untuk melakukan penghilangan nyawa. Meskipun itu tidak detail, tapi secara mantik kan jelas. Kalau untuk menghilangkan itu kan mudah katanya seperti itu. Ini juga perlu diwaspadai oleh teman-teman yang lain. Betul Gus Naim, itu betul ada itu. Rekamannya Ya. juga banyak sudah. Ini barusan ini kemarin ini. Jadi kami juga tidak main-main. Kalau mereka sudah begitu, kami juga kaidah awal kami mengatakan al-yadu bil yadi al-anfu bil anfu, kami tetap kita gunakan. Mereka kejam, kita kejam. Itu. Kami tidak urusan dengan orang-orang itu. Kalau mereka sudah mengancam kita, kenapa kita tidak boleh menanggapi itu? Tapi tetap dengan otak. Itu. Kami siapkan semua konsekuensinya, termasuk istri-istri saya. Kami sampai kita bilangin, anak-anak saya kami bilangin. Jadi itu kalau dari dasar kami. Untuk itu yang lain mungkin dari teman-teman yang lain juga harus mempersiapkan, siapapun yang ada di Komal, siapapun yang nerocos di Komal ini pasti ditengeri lah. Ini banyak teman DM kami, DM saya secara pribadi dan WA secara pribadi untuk hati-hati. Itu banyak banget. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sayang sama Garuda. Kami alhamdulillah insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memberi penjagaan yang luar biasa terhadap Garuda dan teman-teman yang mau berjuang di jalur polemik nasab ini. Saya yakinnya itu. Kami tidak ada keraguan sama sekali. Al yakin wala yujalu bisyak. Itu memang yang kami yakini selama ini. Karena kami bukan taklid, kami membaca, kami memperhatikan, kami mendengar. Nah itu bedanya dengan para mukhibin, beda. Kami bukan taklid buta terkait masalah polemik nasab ini, masalah khurafat ini. Kami membaca, kami melihat, kami mendengarkan, kami berdiskusi. Itu sudah komplit kami lakukan semua. Jadi jangan macam-macam, jangan sok-sokan untuk mengatai kami. Ini adalah tanpa argumentasi dan seperti orang PKI. Justru yang mengatakan kami PKI, Andalah PKI-nya.
Kami juga masa seorang anak kiai Gus pimpinannya yayasan sing tetap syahadat, tetap sholat dikarenai PKI bajingan sampean kuwi. Saelek-elek ngene iki aku ya anak kiai ya pernah nyantri mbosot diluk akeh. Tapi ora apa-apa. PKI kan perkumpulan kiai Indonesia. Terima kasih. Teruskan perjuangannya Gus Nain. Teruskan, saya mendukung itu. Ya pokoknya saya nggak setuju sama Kang Abe sama Pak Kuis. Arek lu wong loro iki wis aku wis. Pokoknya lek ketemu awas. Kalau ketemu diajak kopi. Aduh ya Allah. Ya Allah, memang Kang Abe kayak ruwet kok. Aku ngomong sing alon-alon bapakku sing biasa, sing santai. Ini merupakan perjuangan yang lama karena demi anak cucu. Iya Bindoro. Makanya saya ngomong ke Gus Tom tadi, cok gerusa-gerusu bersatu. Nek nggak bersatu, saya ngundurkan diri, kan jelas omongan saya. Kenapa? Percuma kalau nggak bersatu, nggak mungkin menang, malahan diketawain. Betul itu mantap Kang Hakim Pribumi. Jangan gerusa-gerusu. Bersatu aja dulu. Saya kalau meyakini, kalau sudah meyakini, saya siap lahir batin. Apa yang saya ucapkan, saya pertanggungjawabkan. Kalau sudah meyakini kebenaran itu bahwa ini benar, saya siap lahir batin. Ikut apa ya, panduan kita bersatu di PWI itu sudah cukup. PWI itu manfaatnya banyak. Dulu kita berbicara saja, kita dulu itu Main-main, jangan kamu ganti makamnya, nanti marah dia. Makam siapa diganti makam siapa, sementara itu masih hidup karena sabi lillah kok diganti. Ya harus kamu tahlili, biar apa? Biar yang kamu sebut itu orang itulah. Kalau kamu ganti yang lain, ya kamu sebut orang lain. Loh, aku ini yang mati duluan, malah kamu sebut yang lainnya, marah dia. Akhirnya meledos kayak begini, ini kan gara-gara begitu itu. Makam diganti-ganti. Tidak boleh, itu rumusnya itu. Yang kita doakan itu alladzina sabaquna bil iman. Orang yang membawakan kita iman. Bukan yang baru datang, yang dulu. Iya, dan yang dulu itu kalau meninggal masih hidup, bal ahyaun walakin la yash'urun, tapi kamu nggak ngerti. Lah orang masih hidup di alam sana kok nggak kamu kirimi, malah kamu nyebut nenek moyangnya orang lain. Kacau kamu. Akhirnya yang dalamnya marah sampai di atasnya jadi panas. Akhirnya konslet ribut sana sini. Dan makanya kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri, jangan sudahi. Betapa rukunnya. Kemudian apa yang terjadi ketika orang Bandung berziarah ke Cirebon, ke makam Sunan Gunung Jati? Ketika berziarah ke makam Sunan Ampel, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerinduan terhadap tanah di mana gurunya disemayamkan. Kalau itu terus terjadi di beberapa tempat, itulah bibit cinta pada tanah air. Makanya tidak satupun teroris tumbuh dari orang yang suka ziarah kubur. Seluruh teroris tumbuh dari orang yang anti ziarah kubur. Nah, kubur siapa? Ya kuburan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya orang-orang yang menghantarkan kita mengenal iman, ya para wali, para sunan gitu. Nah, orang-orang itu posisinya seperti apa? Ya masih hidup. La taqul lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahyaun, masih hidup. Jangan dikira orang-orang yang lebih dulu bawa iman yang mendahului kita itu sudah mati. Masih hidup. Makanya jangan main-main, jangan kamu ganti makamnya, nanti marah dia. Makam siapa diganti makam siapa, sementara itu masih hidup karena sabi lillah kok diganti.
Ya harus kamu tahlili. Biar apa? Biar yang kamu sebut itu orang itulah. Kalau kamu ganti yang lain, yang kamu sebut orang lain. Loh, aku ini yang mati duluan, malah kamu sebut yang lainnya, marah dia. Akhirnya meledos kayak begini, ini kan gara-gara begitu itu. Makam diganti-ganti. Tidak boleh, itu rumusnya itu. Yang kita doakan itu alladzina sabaquna bil iman. Orang yang membawakan kita iman. Bukan yang baru datang, yang dulu. Iya, dan yang dulu itu kalau meninggal masih hidup, bal ahyaun. Walakin la yash'urun, tapi kamu nggak ngerti. Lah orang masih hidup di alam sana kok nggak kamu kirimi. Malah kamu nyebut nenek moyangnya orang lain, kacau kamu. Akhirnya yang dalamnya marah sampai di atasnya jadi panas. Akhirnya konslet ribut sana sini. Dan makanya kau yang mulai, kau yang harus mengakhiri, jangan sudahi. Itulah yang bawa Islam ke Cina ya Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat. Yang bawa ke Indonesia ya Wali Songo. Itu penting untuk dipahami. Jadi jangan asal gonta-ganti aja. Kadang nggak ada makamnya, dibikin-bikin ada makamnya, kan nggak boleh. Nah itu makanya kekacauan ini terjadi. Kenapa? Orang nasab ribut apa? Karena apa? Karena yang di dalam ini masih hidup dan diganti, ya emosi yang di dalam. Ini maunya apa orang-orang ini, anak cucuku ini? Aku yang bapak hutan kok malah yang lain yang disebut ini gimana katanya? Loh itu. Jadi kekacauan ini sebenarnya berawal dari yang itu sebenarnya. Karena apa? Yang di dalam ini marah. Bal ahyaun, masih hidup. Walakin la yash'urun. Bal ahyaun inda rabbihim yursyaqun. Kamu jangan ganti-ganti. Makanya sudah, kalau namanya Mbak Bungkuk, ya udah Mbak Bungkuk aja. Itu kan. Loh itu caranya. Makanya Indonesia ini dari dulu tetap tenang. Karena yang datang belakang tetap mendoakan yang lebih dulu, yang bawakan iman. Itu yang lebih dulu siapa? Ya ulama-ulama sini dulu. 1400-an, 1200-an itu. Jangan yang belakangan yang kamu urusi. Itu baru. Nah yang baru ganti yang lama. Makanya suka ribut itu sekarang. Nggak tahu maunya apa. Ya tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nah itu jadi Al-Quran itu tegas, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah sabaquna bil iman itu bal ahyaun, masih hidup. Walakin la yash'urun, lo masih hidup di alam sana, waktunya dikirimi kok beda dikirimi. Apa itu? Biasanya nasi apa Bandung itu nasi apa? Nasi uduk apa nasi tumpeng. Kok ini nasinya beda, ini yang dikirim ke sini ini. Nasi model apa kok keras-keras dikit gini? Biasanya ayam kok berubah jadi kambing. Susah gitu. Nah itulah itu dasar sekali memahami manusia yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Loh itu makanya. Jadi dibikin rukun. Sholawat itu kan terserah sampai mau sholawat seperti apa. Tapi sama kiai dibikin rukun. Yang ibu-ibu, yang orang suka dangdutan, ya gaya dangdut. Ya Rasulullah, salamun alaik, dan itu. Yang suka India, ya Indianan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asya, niwantaraji tumhiyo mata. Aduh itu lah ya kan, yang suka India, apa yang suka Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Anglia numpak perahu lah ya Jawa. Yang orang Sunda ya Rasulullah salamun alaik. Es dilin macece kalapa muda kan gitu. Situ Ciburu launa es dipancing. Nah kan ada begitu kan. Nyaredet ati ningali sorot socana. Nah, soca itu mata kan. Sama di Jawa juga mata, soca.
bahasa halus. Cuman bahasa Sunda ini ada yang kebalik-balik sama bahasa Jawa. Di sini dahar kasar, sana dahar halus, malah yang halus tuang. Mana tuang? Iya kan? Ya yang sama sini sama sana cuma satu, badok.